sesuatu yang gaib ya, maksudnya seperti melihat bayangan atau apa tuh terasa jelas sekali sama saya gitu. Jadi ya dibilang punya sixth sense. Hai guys, kembali lagi di video channelnya Nupus Home. Hari ini aku mau bikin video yang agak berbeda dari sebelumnya ya. Jadi aku mau cerita tentang video yang sedikit mistis lah, agak-agak misteri sedikit gitu, biar kalian juga tahu lah pengalamanku bagaimana. Jadi ini pengalaman pribadi dan kejadiannya semalam, pas baru semalam itu kejadiannya. Jadi itu ada hubungannya dengan Dogo juga. Nah, waktu tengah malam itu, seperti biasa aku memang kadang suka lapar tengah malam kan. Jadi waktu lapar itu aku berencana untuk masak Indomie di bawah. Jadi aku turun ke bawah masak Indomie. Ya memang biasanya sih kalau lapar memang aku masak Indomie gitu. Jadi nggak pernah bangunin suami untuk bantu temenin atau bagaimana gitu. Jadi aku masak Indomie sendiri. Waktu aku baru mulai untuk masak Indomie, tiba-tiba terdengar di belakang halaman rumah itu kayak ada suara seperti Dogo tuh yang lagi main. Tapi dia juga seperti sedang marah gitu. Mainnya tuh seperti kayak ger marah-marah gitu dianya. Saya juga nggak tahu kan, maksudnya aku kira dia lagi main sama mainannya dia. Biasanya kan saya suka taruh mainan tambang lah, tali tambang yang agak tebal gitu buat dia gigit-gigit kan kalau lagi malam atau bagaimana. Jadi aku nengok dong di jendela rumah yang di belakang rumah. Saya lihat si Dogo ini di belakang lagi main, tapi dia juga kayak lagi marah juga. Dia lagi kayak mau jumping, kayak mau nerkam sesuatu gitu. Terus tapi di depan dia nggak ada apa-apa gitu, nggak ada binatang atau orang atau apapun di depan dia. Jadi aku pikir kan kenapa ya Dogo ya, ngapain dia? Saya bilang kayak gitu. Saya maksudnya ngomong dalam hati sendiri, lagi ngapain dia kok begitu? Aku pikir dia cuma main-main sebentar doang kali ya, mungkin lagi main yang iseng-iseng sendiri lah, jumping sendiri atau bagaimana. Cuman lama aku sambil masak Indomie itu, kok suaranya semakin jelas gitu. Dogo semakin kayak kayak marah, itu bener-bener marah gitu dia. Terus aku juga denger kayak si Dogo tuh kayak suara wolf gitu ya, kayak suara dia kayak lagi ngaung gitu, au gitu, kayak begitu. Aku juga nggak pernah sih denger dia begitu gitu. Jadi aku pikirnya perasaan kayak ada yang nggak enak gitu kan. Tapi aku belum buka pintu rumah karena aku masih cek kan. Aku pikir aku malas kotor lagi kalau ke belakang rumah. Jadi aku hanya cek di jendela rumah. Aku cuma lihat kan semakin parah. Bukannya cuma sekedar ngegonggong, bukannya cuma sekedar kayak jumping, tapi dia seperti lagi kayak guling-gulingan gitu sama sesuatu. Jadi kayak lagi main guling-gulingan sama anjing gitu kan. Biasanya kalau ada dua anjing kayak Dogo, kayak Magic sama Mani gitu, dia kan suka main guling-gulingan gitu kan. Cuman yang semalam itu dia seperti main guling-gulingan, tapi saya nggak tahu gitu dia main guling-gulingan sama siapa gitu kan. Jadi ya udah, aku pikir kok perasaan kayak nggak enak gitu kan, perasaan kayak nggak enak. Aku langsung buka pintu, terus aku tanya kan sama si Dogo, kayak dia selalu seperti saya ngobrol sama anjing tuh seperti saya ngobrol sama manusia, dan dia mengerti gitu. Saya tanya Dogo, what happened? Saya tanya gitu ke dia. Terus Dogo seperti ngegonggong, langsung samperin saya, langsung deketin saya dan berdiri di depan, duduk di depan saya. Jadi saya berdiri, ini posisi saya seperti ini, dan Dogonya tuh di sini gitu. Dia pas di depan saya di pintu belakang rumah. Jadi pas saya di pintu belakang rumah, it's okay Dogo, mami it's okay. What happened Dogo? Terus dia kayak gonggong, kayak memberitahu ada sesuatu yang dia lihat atau bagaimana. Jadi waktu saya lihat pun ternyata, oh ya guys, saya mau kasih tahu dulu ke kalian percaya atau tidak percaya, saya tuh seperti bisa merasakan sesuatu yang gaib ya, maksudnya seperti melihat bayangan atau apa tuh terasa jelas sekali sama saya gitu. Jadi ya dibilang punya sixth sense ya hampir seperti itulah, tapi tidak seperti yang benar-benar indigo sekali, hanya bisa melihat dan merasakan. Dan waktu saya melihat sesuatu yang badannya besar sekali, dan itu benar-benar sepertinya sih cowok ya, tapi badannya besar dan rambutnya panjang, aku tuh langsung teringat kan, gila, aku langsung kaget gitu dong. Aku langsung teringat suamiku pernah bilang sama aku kalau kita punya anjing yang lidahnya ada bercak warna hitam. Itu kalian percaya atau tidak percaya, itu anjing itu bisa memakan hantu atau setan yang dia lihat. Apa sih namanya, dia bisa gigit sesuatu yang ganjil di depan dia gitu. Dia bisa melindungi tuan rumahnya yang ada di rumah itu gitu. Jadi kalian boleh cek di Google atau tanya sama beberapa pecinta dog lover lah ya, dog lover, kalian bisa tanya, bener nggak sih kalau anjing yang punya lidahnya yang ada bintik warna hitam itu
dia biasanya bisa melihat sesuatu yang gaib dan bisa menerkam atau menggigit sesuatu yang gaib itu. Jadi di sini saya mau kasih tahu ke kalian sebelum saya lanjut. Kalian boleh percaya sama cerita saya, boleh juga tidak percaya dengan cerita saya. Karena pada dasarnya cerita hal-hal seperti ini itu ya pro kontra lah ya, ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak gitu. Kalau kalian percaya, kalian boleh dengar cerita aku sampai selesai. Tapi kalau kalian tidak percaya, kalian boleh apaan sih nih? Udahlah skip aja langsung ke next video atau apa gitu. Jadi waktu saya lihat itu makhluk yang di depan saya dan di depan logo, saya langsung bangunin suami saya yang ada di atas gitu. Saya langsung ke atas, saya bangunin suami saya beritahu ke dia kalau ada sesuatu di bawah yang kurang begitu baik, saya bilang gitu ke suami saya. Lalu suami saya pun turun. Pas suami saya turun itu, si Dogo tuh lagi ngegonggong terus, kayak lagi ngegonggong terus, dan semakin kencang gonggongannya. Pas saya buka pintunya itu tuh aura, ya apa ya, dibilang aura kegelapan iya, terus dibilang apa namanya, dibilang kayak aura yang negatif juga pun iya gitu. Terus kok terasa kuat sekali gitu kan. Akhirnya saya dan suami tuh kayak berdoa gitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berdoa gitu, ya Tuhan, kalau memang ini datangnya dari orang lain atau memang bukan dari orang lain, ya jauhkanlah dari hal-hal negatif. Saya bilang gitu saya berdoa kepada Tuhan seperti itu. Terus kalau seandainya pun ini datangnya dari orang lain, ya bisalah itu dikirim lagi ke orangnya gitu, nggak usah kasih ke keluarga kami, karena kami kan tidak pernah berbuat jahat gitu sama orang lain. Jadi kami berdoa seperti itu. Tapi yang ada ya, biasanya kan kalau orang berdoa itu kan kita suka langsung kelihatan hasilnya kan, maksudnya yang entah itu rohnya itu pergi atau bagaimana gitu. Tapi waktu kita berdoa seperti itu, yang ada tuh semakin kuat sekali gitu, apa sih, aura-aura mistisnya gitu, aura-aura yang serem-seremnya gitu semakin kuat sekali. Jadi aku pikir kan ini kenapa ya begini ya, aku sampai bingung gitu, maksudnya apa ya ini, kenapa bisa begini gitu. Ini jarang terjadi sih, memang pernah ada kejadian di dalam rumah sama magic gitu ya, cuman itu jarang banget lah terjadi. Dan hari ini tuh bener-bener terasa kuat sekali, sampai aku tuh langsung kayak yang dibilang takut, ya takut lah ya, namanya ada hal-hal begitu ya pasti takut. Tapi yang sampai mengganggu sekali sih tidak. Ya namanya kita manusia kan, derajatnya tetap lebih tinggi daripada setan gitu atau hantu dan jenis lainnya. No. Jadi seperti apa yang saya bilang kan ya, waktu saya lagi begitu masih nggak mau juga kan berdoa seperti biasa, berdoa itu dia masih nggak mau juga pergi meninggalkan rumah ini. Lalu saya bilang sama suami kan, ini gimana ya, nggak mungkin kan kita begini terus gitu, maksudnya ada hal yang buruk di depan mata kita kok kita diamin. Akhirnya ya udah, kalau menurut kepercayaan Chinese itu aku langsung ambil hio. Kalau kata mama mertua kan suka, ya udah lu sembahyang aja, ambil hio. Pas ambil hio ya udah, aku sembahyang di depan rumah sama suami. Jadi kami sembahyang pakai hio, kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk benar-benar dijauhkan, tolonglah kami dari hal-hal negatif. Jadi ya udah, aku pikir gak lama seperti itu, ya memang gak begitu kuat lah auranya, tapi masih ada gitu makhluk-makhluk yang ada di depanku itu gitu. Jadi aku pikir kan, jadi aku langsung bilang sama suamiku, ya udah kita ke atas aja lah. Aku pun juga masak mie juga belum masuk mie-nya gitu, baru masak airnya aja. Ya udah, aku langsung ajak suami ke atas. Kita pikir ya udah, anggap nggak terjadi aja, toh kita juga sudah berdoa gitu untuk supaya kita tuh dilindungi Tuhan selalu gitu kan. Ya udah, kita ke atas, naik ke atas. Tahu nggak guys apa yang terjadi di atas? Ternyata di atas di jendela kamarku itu tuh dia naik ke atas loh, bener-bener tuh makhluk tuh ngikutin kita ke atas gitu. Dan aku tuh bingung kan, apa dia ngapain? Gue bilang, aku ada apa sih? Aku kesel kan karena ada anak-anak di rumah kan. Aku nggak mau sampai anak-anak melihat atau merasakan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi aku marah sama dia kan, gue nggak ganggu lo gitu, lo ngapain ganggu gue, ngikutin gue? Lu siapa? Gue manusia di sini. Dan lu tuh hanya setan doang. So, aku bilang gitu, aku sampai marah gitu. Kalau lu nggak mau pergi, gue bisa usir lu. Aku bilang gitu kan sama dia kan. Tetap ya udah, gak lama aku ngomong gitu guys, di atap rumahku itu tiba-tiba tuh kayak bunyi gedebuk gitu, kayak ada orang lari di atas rumah, di atas plafon kamarku itu gitu. Terus aku pikir ini apa sih, ini kayaknya makin menjadi jadi nih orang dia, makin menjadi jadi sepertinya nih. Terus aku bilang kan, aku berdoa yang menurut kepercayaan agamaku lah ya, aku berdoa terus gitu. Terus
kok suaranya makin kenceng, gue bilang kayak gitu, kok suaranya makin parah gitu, gedebuk-gedebuk, sampai anak-anak pun terbangun kan, sampai manggil, "Ma, kenapa sih, suara apa itu?" Aduh, kok suara apa? Aku bilang kayak gitu kan. "Itu apa sih, Ma?" Aku bilang kayak gitu. Anak-anak tanya sama aku begitu kan. Terus enggak ada apa-apa, mungkin kucing kali jalan, aku bilang kayak gitu kan. Terus ya udah, kayak makin parah sampai akhirnya suami yang akhirnya tuh bertindak lah, ibaratnya dia kayak yang bener-bener doa khusyuk, dia juga yang kayak menyendiri di kamar, dia berdoa sendiri sampai akhirnya ya aku sama anak-anak juga ya diem aja sih, nggak mengganggu suamiku. Dan gak lama suara yang di atas itu hilang, gak lama suara yang di atas itu benar-benar hilang gitu kan. Jadi ya udah, aku pikir kan kita ke bawah lagi lihat Dogo gitu kan. Dogo no ya, ini anak bandel banget nih, lagi bandel dia. Jadi aku pikir maunya main terus nih anak ya. Sorry guys, iklan bentar. Jadi aku pikir kan, apa sih ini ya, kenapa ya, apa sih ini ya, percaya nggak percaya mungkin ada kiriman dari orang, percaya nggak percaya mungkin itu yang lewat gitu kan, ada yang lewat mungkin tidak sengaja atau bagaimana gitu, kita kan nggak tahu. Yang penting selagi kita hidup di dunia ini tidak menyakiti perasaan orang, ya kita harusnya nggak perlu khawatir ya sama hal seperti itu. Suami paling sering ajarin aku tuh untuk terus beramal supaya terhindar dari hal-hal negatif. Tapi amal itu bukan dalam bentuk uang ya, amal itu tuh bukan cuma dalam bentuk uang. Amal dalam bentuk uang itu tuh hanya kecil sekali nilainya. Jadi amal itu seperti nolongin orang, dengerin cerita orang gitu, membuat orang senang, ya itu adalah bentuk amal yang membuat kita mendapatkan karma baik. Jadi setelah itu selesai semua, aku turun cek Dogo. Dan waktu kita selesai berdoa dan suami juga selesai berdoa, kita buka pintu, nggak buka pintu sih, kejadiannya kemarin kayaknya kita cuma ngintip di jendela. Pas ngintip itu ya Dogo udah tertidur, bukannya mati ya, bukan pingsan ya, jadi Dogo tuh benar-benar tidur gitu. Jadi buat cek dia benar nggak kenapa-napa, kita ketok-ketok kaca. Pas ketok-ketok kaca ya dia bangun lagi sih, langsung sigap gitu, seperti ada yang panggil, dia langsung sit, langsung nyamperin yang asal suara itu. Jadi itu sih sebenarnya cerita yang aku mau sampaikan. Ya itu yang aku alamin sendiri, bukan cerita yang mengarang atau bagaimana. Kalian boleh dengar cerita aku ini, boleh percaya atau kalian juga tidak percaya, it's okay. Yang pasti aku cerita ini berdasarkan pengalamanku sendiri. Kalau kalian mau lebih tertarik aku menceritakan pengalaman mistisku, next video aku akan cerita tentang kejadianku bersama Magic ya, sama Magic sama Mani. Aku ada pernah ngalami kejadian yang seperti ini juga sama si Magic. Tapi Dogo saat itu dia tidak merasakan. Tapi merasakan pun juga dia cuma kayak ngegonggong yang nggak parah sih, mungkin karena kejadiannya bukan di belakang rumah kan, Magic kan aku taruh di dalam rumah. Oke, jadi kalau kalian mau, kalian boleh komen di kolom komentar, mau dong bikin video lagi yang kayak gini, atau kalian suka dengan videonya, boleh. Nanti kalau seandainya banyak yang peminatnya, aku akan bikin video tentang aku sama Magic ya, yang berhubungan dengan sedikit horor seperti itu. Oke, sampai di sini cerita kita. Nanti aku lanjut